Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tusri Novitasari dengan NIM C1A025085. Saya dari kelas R003. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara umum adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, masyarakat memilih dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Inti dari ilmu ekonomi adalah kelangkaan, di mana kebutuhan dan keinginan manusia selalu lebih banyak daripada sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit kecil secara individual, seperti keputusan konsumen tentang pembelian, kemudian keputusan produsen tentang produksi dan penetapan harga, kemudian bekerjanya pasar untuk barang dan jasa tertentu. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan, termasuk isu-isu besar yang mempengaruhi suatu negara seperti pendapatan nasional, inflasi dan pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, kemudian pertumbuhan ekonomi. Inti masalah pokok dari ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan muncul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia itu lebih banyak dibandingkan sumber daya yang kita miliki. Akibatnya setiap masyarakat harus membuat pilihan bagaimana mengalokasikan sumber daya tersebut. Masalah pokok ekonomi ini dikelompokkan menjadi dua aliran. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi modern. Ini adalah kerangka masalah yang paling sering digunakan dan harus dijawab oleh sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah apa? Apa jenis barang dan jasa yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlahnya? Misalnya, memproduksi lebih banyak makanan atau lebih banyak senjata, lebih banyak rumah sakit atau lebih banyak tempat hiburan. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut, misalnya menggunakan banyak tenaga kerja atau banyak menggunakan mesin. Yang ketiga adalah untuk siapa yang akan menerima barang dan jasa tersebut, apakah didistribusikan secara merata atau berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok dalam teori ekonomi klasik berfokus pada kegiatan ekonomi sederhana untuk mempertahankan kehidupan. Yang pertama adalah produksi. Masalah untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua adalah distribusi. Mendistribusikan barang dan jasa untuk sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi. Masalah apakah barang dan jasa yang telah didistribusikan tersebut layak dan dimanfaatkan dengan benar oleh konsumen. Ekonomi berpusat pada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Tiga konsep utamanya adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah konsep paling mendasar dalam ilmu ekonomi. Kondisi di mana kebutuhan sumber daya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang terus berkembang. Karena adanya kelangkaan, manusia baik individu, perusahaan maupun negara dipaksa untuk membuat pilihan. Yang kedua adalah pilihan dan biaya peluang. Ketika dihadapkan pada kelangkaan, kita harus memilih dan setiap pilihan itu memiliki biaya. Contohnya, jika kita menggunakan uang untuk membeli buku, maka biaya peluangnya adalah apa yang harus kita korbankan, misalnya membeli tiket bioskop. 3. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan memiliki hukum permintaan, yaitu jika harga naik, jumlah permintaan akan cenderung turun. Kemudian ada yang namanya penawaran, jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kemudian penawaran juga memiliki hukum, jika harga naik, jumlah penawaran akan naik. Kemudian
Ada yang namanya keseimbangan, terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Ruang lingkup ilmu ekonomi berdasarkan pendekatan analisis dan penerapannya. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta serta data ekonomi yang terjadi sebenarnya tanpa analisis mendalam, contohnya mencatat data jumlah pengangguran tahunan di suatu negara. Yang kedua adalah teori ekonomi, memberikan penjelasan hubungan sebab akibat dan kerangka teori untuk menganalisis perilaku ekonomi. Cabang ini mencakup ekonomi mikro dan makro. Yang ketiga adalah ekonomi terapan, menggunakan teori-teori ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi di dunia nyata dan merumuskan kebijakan praktis, contohnya ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi pembangunan, dan ekonomi syariah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.